jadilah kuat, jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Tepuk tangan sama-sama, ayo. Mari bersama-sama. Dengar Rama, dengar firman-Nya, janji kita yang dikasih-Nya. Ayo bangkitlah, bangkitlah, hai umat-Nya, jadi pemenang. Ayo, jadilah kuat, oleh kuat kuasanya, jadilah kuat, kuat di dalam, jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat, oleh kuat kuasanya, jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Saya Anda Bapak Ibu anak yang ada Zoom dan di tempat ini, kok nanti jadilah kuat, kita kepal tangan kita di atas, satu tangan aja, jadilah kuat. Suaranya mana yuk? Hari-hari ini langit bumi bergoncang, kata Tuhan jadilah kuat bersama Tuhan, jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat di dalam, dua tangan di kepala yuk, jadilah kuat, jadilah, jadilah kuat di dalam, jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan. Hanya di dalam Tuhan kita boleh kuat. Yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Dia dahsyat. Dia Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kekuatan yang Tuhan beri bagi setiap kami. Kami para hamba-hamba-Mu, karyawan-karyawati yang ada, kami mau berkata Engkau baik Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau biarkan, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, Iya bang, boleh pemadamnya, dia boleh, ya udah, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari dengan iman bersama-sama katakan, tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku
ya Tuhan. Awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Walau 1000 rebah, walau Kau tetaplah Allah kami. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Dengan mengangkat tangan katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Mari andalkanlah Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, katakan, Engkau Tuhan yang memberkati, Tuhan penyembuhku. Amin. Tuhan pemulih. Sekali lagi bersama-sama. Oh, satu-satunya yang andalkan. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Ya Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Sekali lagi dengan iman katakan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Yes. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kau sungguh Bapa Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami ya Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan kami. Tangan-Mu selalu terbuka buat kami Tuhan. Dan kami bisa melihat Tuhan, setiap pagi kami bisa melihat segala kebaikan-Mu yang terbaik atas kehidupan kami. Tuhan, terima kasih yang hari ini Tuhan, hati kami bersuka cita Tuhan untuk mencari wajah-Mu ya Tuhan. Dan kami masih mendapati Tuhan, kami diizinkan Tuhan untuk bertemu muka dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau Allah yang sangat baik. Kau Allah yang memperhatikan kami ya Tuhan.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk karya Roh Kudus dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan untuk kehidupan kami Tuhan. Kami mau bersyukur karena Engkau Allah yang mampu mengubah kutuk menjadi berkat ya Tuhan. Engkau Tuhan Yesus yang memberikan kami kemenangan ya Tuhan. Engkau memberikan kami kemenangan dalam hal apapun Tuhan. Dalam hal pemulihan ekonomi, dalam hal pemulihan kesehatan, dalam hal pemulihan hubungan Tuhan. Bahkan kami lebih dari pemenang ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu akan hadirat-Mu Tuhan, memenuhi kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami siang hari ini ya Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Bangsa Indonesia, berkati bangsa kami Tuhan. Berkati pemimpin kami, presiden kami, dari pemerintahan pusat sampai ke daerah ya Tuhan. Kami juga berdoa buat kota Medan Tuhan. Berdoa buat gubernur dan wali kota Tuhan. Urapi mereka Tuhan, berkati mereka Tuhan, sehingga mereka menjadi pemimpin yang bijak, yang membawa kota Medan menjadi lebih baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami mau berdoa buat hamba-hamba yang terlibat dalam ibadah MOR ini ya Tuhan. Berkati semua pelayan hamba-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat Bapak mulia Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Biarlah isi hati-Mu bertumbuh, berbuah, menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah isi hati-Mu menjadi petunjuk, arahan atau teguran buat kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus ya Tuhan. Tuhan, urapi kami ya Tuhan. Urapi kami ya Tuhan. Berkati semua kami ya Tuhan. Agar setiap ucapan kami dan perilaku kami menjadi impact atau menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Terpujilah Engkau di atas segala-galanya ya Tuhan Yesus Kristus. Doa kami, mari kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu dalam ibadah Persekutuan Doa Kantor pada siang hari ini. Saya juga menyapa Bapak Ibu yang ada di Zoom sekarang, Shalom. Nah, sebagai warta kepada kita, setiap hari Jumat kita mengadakan ibadah. Kami mengundang Bapak Ibu semua untuk hadir dan ajaklah rekan-rekan sekerja Anda, teman-teman sejawat, untuk kita bisa berdoa bersama 1 jam saja agar markah dalam tuntunan. Bapak Ibu nanti yang tergerak memberi persembahan dapat memberikan persembahan dalam ampul yang sudah disediakan dan memasukkannya di dalam kotak. Dan tiada hentinya kami menyambut kehadiran Bapak Ibu untuk bisa hadir berdoa bersama-sama dengan tim pelayanan di tempat ini. Bulan ini adalah bulan Februari. Amin. Boleh saya tanya berapa banyak yang berulang tahun di bulan Februari? Ada boleh angkat tangan, jangan malu di hadapan Tuhan. Ada yang di bulan Februari? Februari ada? Oh, sepertinya di bulan Februari belum ada ya. Nah, kalau ada tadi kita akan doakan secara spesial yang berulang tahun di bulan Februari. Sepertinya bulan Februari langka ini yang berulang tahun. Puji Tuhan. Yang baru pertama kali hadir di tempat ini boleh angkat tangan? Oh, puji Tuhan, selamat datang Pak. Tuhan memberkati. Baik, kita akan siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kita siapkan hati kita, kami persilakan kepada. Iya, mari bersama-sama siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Dia Tuhan yang memberikan kemenangan. Apapun yang Bapak Ibu hadapi, apapun masalah yang sedang kita alami, ketahuilah bersama Tuhan kita keluar menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku
akan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegang dengan tangan kananku. Yesus memberiku victory, kemenangan. Yesus memegangku dengan tanganmu. Yesus memberi kemenangan, kemenangan. Dengan iman katakan, tidak, sebab kau besertaku. Ku tidak Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Mari bersama bangkit berdiri Bapak Ibu. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kesenangan. Yesus memberiku Engkaulah Tuhan yang memberi kemenangan bagi kami Tuhan. Segala pujian syukur hormat bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, di tengah masa-masa pandemik Tuhan,
Engkau tidak pernah membiarkan dan melupakan kami Tuhan. Engkau yang selalu berjalan di depan kami Tuhan. Engkau yang selalu melindungi umat-Mu ya Tuhan. Maka kami percaya dan kami mau bersyukur pada siang hari ini ya Tuhan. Kami mau berkata terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Mari kita naikkan syukur pujian kita. Sebab Dia Allah atas puji-pujian umatnya. Dia ada di tengah-tengah Anda. Naikkan pujian Anda di tengah-tengah kesesakan. Saat Anda mau bersyukur, ada mujizat di dalam ucapan syukur Anda. Dirabala-bala-bala-bala. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami datang dengan satu kerinduan ya Tuhan. Kami rindu mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Kami rindu mendengar suara-Mu. Kami rindu ya Tuhan bisa mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Ajar kami Tuhan. Tuntun kami Tuhan dengan firman-Mu. Firman-Mu yang membuka jalan. Firman-Mu yang bisa menyembuhkan. Firman-Mu yang bisa meredahkan badai. Biarlah Tuhan firman-Mu juga yang menjadi pelita bagi kaki kami. Yang akan menuntun perjalanan di depan kami Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Ya Roh Kudus jamah ya Tuhan setiap pribadi demi pribadi. Baik yang hadir maupun yang mengikuti Zoom. Ataupun yang YouTube ya Tuhan. Yang dimana saja orang ini berada ya Tuhan. Engkau jamah Tuhan, jamah. Sehingga Tuhan kami peroleh hati yang semakin hari semakin bijaksana. Kami bisa tahu bahwa Tuhan yang akan berperang bagi kami. Tuhan yang bersama dengan kami. Kami tidak akan takut menghadapi keadaan di depan kami. Urapi setiap kami Tuhan. Sembunyikan kami di balik salib-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan dengan cara yang sederhana Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang siap mendengarkan dan diberkati dengan firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin, amin. Mari silakan duduk saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Pak. Shalom semuanya, selamat siang. Luar biasa ya, ramai. Ya puji Tuhan, meskipun di tengah-tengah pandemik Anda masih memiliki rasa kerinduan untuk mencari Tuhan. Percaya saja bahwasanya firman Tuhan itu berlaku sampai hari ini. Bahkan sampai selama-lamanya. Firman kita baca bahwa Tuhan Yesus itu ada hari ini, ya, masa lalu, sekarang sampai selama-lamanya. Kalau firman Tuhan menuliskan bahwa kita yang beribadah akan diberkati roti makanan dan minuman, bahkan kita yang beribadah akan dijauhkan dari semua penyakit. Percaya. Jangan dengar kata orang yang berkata di gereja ada COVID. Gereja ada COVID, tapi gereja ada Tuhan yang melebihi COVID. Amin. Amin. Bukan semua orang datang ke gereja kena COVID. Percayalah. Ini yang mau saya sampaikan, mari kita dorong. Saat-saat gini kita perlu Tuhan, kita perlu firman-Nya. Jadi hari ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua, bahwa kita ini memang, Paulus berkata, bahwa kita masih hidup di dunia. 2 Korintus 10 ayat 3. Tapi kita tidak bisa berjuang secara dunia. Karena kita anak-anak Tuhan. Dan kalau kita membaca di Matius 10 ayat 16, mengapa kita tidak bisa berjuang secara manusia? Kalau kita orang percaya, maka kita seperti seekor domba yang diutus Tuhan ke tengah-tengah serigala. Jadi kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita untuk menghadapi persoalan kita. Kita tidak bisa yang berbisnis atau bekerja mengandalkan kedagingan kita. Kalau mau keluar sebagai pemenang, maka kita harus mengandalkan Tuhan. Amin. Amin. Dan firman Tuhan di Keluaran 14 ayat 4. Keluaran 14 ayat 14. Firman Tuhan katakan, Tuhan akan berperang untuk kamu, saya, untuk Anda, untuk kita semua. Dan kamu akan diam saja. Saya percaya kita semua rindu Tuhan ada di depan kita. Amin. Kita semua rindu bahwa Tuhan itu akan berada di depan kita, berperang dan untuk kita. Kalau kita mau Tuhan berperang untuk kita, tentunya yang pertama, Tuhan itu harus kita dahulukan di depan kita. Kita ada di belakang Tuhan. Jangan
kita yang di depan Tuhan. Kita di belakang Tuhan. Artinya kita harus selalu berjalan dengan Tuhan. Sehingga Tuhan itu bisa berperang bagi kita. Dan ada syaratnya. Kita dan kamu akan diam saja. Ini yang ingin saya uraikan dan saya bagikan. Apa pengertian kamu akan diam saja? Bukan berarti kita diam-diam duduk di rumah sambil nunggu apa yang terjadi besok. Ataupun kita diam di kedai kopi nunggu apa yang terjadi besok. Kita kehilangan pekerjaan atau bisnis kita lagi lesu, kita hanya nyantai-nyantai di kedai kopi atau di rumah, kita ngobrol, tunggu Tuhan bereaksi, berperang bagi kita saja. Diambil dari kata kauras, daripada bahasa Ibrani, yang artinya, ini yang pertama yang harus kita lakukan, supaya Tuhan yang akan berperang untuk Anda, untuk saya, untuk kita semua. Yang artinya yang pertama adalah be speechless. Jangan atau kurangi perkataan negatif. Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Sehingga Tuhan yang bisa berperang untuk kita. Sering sekali orang-orang Kristen, kadang kita pada saat kita menghadapi pergumulan, kadang mungkin saja pekerjaan kita mengalami, mungkin dimarahi bos, ataupun banyak yang tidak beres, bisnis kita lagi lesu, kita berdoa. Mungkin aja kadang-kadang kita merasa modal hampir habis, kita berdoa. Tapi di tengah-tengah berdoa, di tengah-tengah kita bersama Tuhan, kita mulai mengeluh, kita mulai marah. Dan ini yang terjadi kepada umat Israel, Keluaran 14 ayat 15. Keluaran 14 ayat 15, yang dalam terjemahan lain, kalau saya akan bacakan, terjemahan yang lain, maka dikatakan, lalu Tuhan berfirman kepada Musa, hentikan segala keluhan itu dan suruhlah mereka berjalan lagi, cepat. Nah itu terjemahan yang lain, kalau Anda bisa buka Alkitab terjemahan FAYH, itu di sana ada. Artinya, hentikan keluhan Anda, maka Tuhan bisa berperang untuk kita. Amin. Kita merasa tidak kuat. Memang kadang-kadang ada satu titik, saya juga pernah mengalami di dalam pekerjaan, dalam bisnis. Karena firman Tuhan katakan, kemalangan orang benar banyak. Artinya kita tidak selalu menang. Dan orang benar itu bisa goyah juga. Kita perlu Tuhan yang di depan kita. Pada saat kita di titik yang terlemah itu. Jangan sampai kita mengeluh. Seperti gini, kalau misalkan saya dipercayakan sesuatu, disuruh mengurus sesuatu. Anda yang menyuruh saya mengurus. Anda mempercayakan saya untuk menyelesaikan masalah ini. Saya berdiri di depan Anda. Tapi di belakang Anda tidak percaya. Anda mengeluh, Anda memprotes, Anda mau ambil alih. Saya tidak bisa berperang untuk Anda. Saya tidak bisa menyelesaikan persoalan Anda. Kalau Anda mau saya menyelesaikan, kalau Anda mau Tuhan menyelesaikan persoalan Anda, kurangi keluhan Anda. Bahkan jangan mengeluh. Percayalah kepada Tuhan. Seperti Daud katakan di Mazmur 5 ayat 22. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara kamu. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Artinya kita harus percayakan. Jangan lagi mengeluh. Meskipun nampaknya sudah hampir habis. Kayak umat Israel ya, yang tadi kalau di Keluaran 14, itu dikejar oleh tentara Firaun. Sudah hampir mendapatkannya. Tetapi Tuhan berkata kepada mereka, hentikan keluhanmu. Jalan saja bersama saya. Saya akan tuntun Anda, kata Tuhan. Amin. Kalau Anda mau Tuhan menuntun Anda, berperang untuk Anda, dan memberikan kemenangan kepada Anda, hentikan keluhan Anda, ucapkan syukur, banyak berdoa di tengah krisis, Anda akan melaluinya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Hal yang kedua, mau Tuhan berperang untuk kita.
diambil dari kata karas. Salah satu artinya lagi adalah bidif, menjadi tuli, tapi sebenarnya bukan tuli. Kita tuli terhadap perkataan yang negatif, tuli terhadap perkataan musuh kita. Dan di Keluaran 15 ketika ini mereka keluar daripada melewati Laut Teberau, Musa mulai menuliskan satu lagu, dan di situ dituliskan bahwa kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka dan membagi-bagikan jarahan, nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. Mungkin terkadang kita sepertinya sudah dihimpit oleh kesulitan, hutang. Kita sepertinya pekerjaan kita tidak bisa diselesaikan, ataupun masalah di rumah tidak bisa diselesaikan. Seperti ini, mungkin kita sudah mendengar ada bisikan daripada hal-hal negatif. Habislah aku hari ini, kacau saya ini, mana bisa lagi. Itu dari musuh. Biarlah kita menjadi tuli dari perkataan musuh, tapi kita membuka telinga kita kepada perkataan Tuhan. Musa dan segenap umat Israel yang mendengar perkataan Tuhan, mereka meskipun di Laut Teberau yang tidak mungkin lagi bisa dilewati karena ada laut di tengah, tapi kalau kita mau mendengar perkataan Tuhan, Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup menolong Anda. Boleh katakan amin? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dan kalau Anda membaca juga di 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 58, maka di situ kita akan melihat kisah bagaimana barisan tentara daripada Israel yang dipimpin oleh Raja Saul. Segenap semua pasukan lagi berhadapan dengan orang Filistin, pasukan Filistin. Dan ada beberapa hal yang kita pelajari di situ. Kalau kita membaca, maka dikatakan Saul dan semua barisan tentara Israel takut dan cemas. Mengapa mereka bisa cemas dan mereka bisa takut? 1 Samuel 17 ayat 11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan siapa? Mendengar perkataan musuhnya, orang Filistin. Maka cemaslah hati mereka, sangat ketakutanlah. Ketika kita mulai mendengar hal-hal negatif, mendengar apa perkataan musuh kita. Karena juga firman Tuhan katakan, lawan kita bukan darah daging, tapi penguasa-penguasa. Lawan kita adalah roh-roh jahat. Iblis mau menjatuhkan anak-anak Tuhan. Baik dalam marketplace, saat Anda bekerja, dalam berbisnis. Tuhan selalu membela kita, tapi iblis mau menjatuhkan kita. Sehingga kita berpikir, mau berbisnis itu nggak bisa dengan cara Tuhan. Saya mau katakan, bisa. Saya juga seorang pengusaha. Asal kita jangan mendengar banyak tentang hal-hal negatif. Dan kalau kita mendengar, maka kita akan ketakutan. Firman Tuhan juga katakan, jika engkau tawar hati, pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kita menjadi tidak berdaya kepada lawan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, Goliat selama 40 hari 40 malam menakut-nakuti barisan tentara Israel. Dan hanya ada satu orang yang tidak takut, yang datang bukan di sana, yang bernama Daud. Mendengar itu semua orang takut, tetapi Daud maju melawan Goliat. Mengapa Daud tidak takut kepada Goliat, dan Daud berani maju meskipun dia mendengar, tapi dia berpura-pura tuli kepada musuhnya. Tapi dia memasang telinganya kepada perintah Tuhan. Mazmur 119 ayat 1 sampai 176. Kita tahu siapa Daud. Dia orang yang mengasihi dan dia mencintai firman Tuhan. Dan dia katakan, firman itu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalanku. Dan melalui firman Tuhan dia lebih bijaksana. Melalui firman Tuhan dia lebih pintar. Melalui firman Tuhan semua masalah Tuhan tuntun dia untuk keluar. Dan dia lebih banyak mendengar firman daripada mendengar kata musuhnya. Seperti kita saat ini. Mungkin kita mau bisnis, mau kerja, mau ke gereja, kita takut. Nanti ada COVID, ngeri, gak usahlah. Kita hitung-hitung, hari ini 60.000, besok naik lagi 90.000. Itu bukan urusan kita. Kita boleh tahu. Kalau Anda lebih banyak membaca berita tentang COVID, berita-berita yang tidak negatif, Anda akan takut. Anda akan menjauh sama Tuhan. Tapi kalau Anda lebih banyak mendengar firman Tuhan, meskipun Goliat yang lebih besar, Daud tidak takut. Dan bukan hanya kita sok jago, tapi Daud itu berjalan bersama Tuhan. Saat dia menghadapi Goliat,
Dia tidak berperang sendirian. Dia mendengar apa kata Tuhan. Dia mengambil 5 batu. Itu dia dituntun oleh Tuhan. Sekali lemparan, 1 buah batu terkena pada sasaran, Goliat jatuh. Artinya, pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya dan tepat pada sasarannya. Boleh katakan amin? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jangan terlalu banyak mendengar kata musuh kita. Roma 10 ayat 17 mencatat bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Banyak membaca firman, merenungkan firman saat ini, sehingga Anda berkenan kepada Tuhan. Karena Ibrani 11 ayat 6 juga mencatat, tanpa iman Tuhan tidak mungkin berkenan kepada kita. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan yang akan maju berperang bagi kita. Amin. Sehingga kita bisa berkata, ku takkan takut, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, kau Allahku. Kau meneguhkanku, akan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus pemenangku, dengan tangan kananmu. Yesus Haleluya. Maka yang ketiga adalah yang harus kita lakukan, be still, tenang. Tenang, ketika masalah datang, baik dalam pekerjaan Anda, baik dalam bisnis Anda harus tenang. Karena kalau tidak tenang, maka semuanya akan kacau. Anda tidak bisa melihat sesuatu pada saat Anda kacau. Bagaimana 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu bisa berdoa. Ketika kita tenang, kita bisa berdoa. Doa adalah hal yang kita lakukan sebagai orang percaya. Doa adalah satu hal yang kita lakukan sebagai orang percaya. Pengakuan kepada Tuhan bahwa Tuhan ada bersama kita. Kita berbicara kepada Tuhan. Kita panjatkan doa kepada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan. Pengakuan kita. Nah, firman Tuhan katakan, akuilah dalam segala langkahmu, maka Ia akan meluruskan jalan Anda. Dia akan menuntun Anda. Boleh katakan amin? Lukas 18 ayat 1, maka Tuhan mengajar murid-muridnya bagaimana berdoa, yaitu push, pray until something happen. Jangan berdoalah dengan tidak jemu-jemunya. Lukas 18 ayat 1. Mungkin tadi nggak aku taruh, nanti bisa dibaca ya. Lukas 18 ayat 1. Nah, bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya bahwa seperti kata push, pray until something happen. Berdoalah sampai kita melihat Tuhan berperan bagi kita dan Tuhan menganugerahkan kemenangan. Katakan amin. Amin. Pada saat kita tenang bisa berdoa. Anda katakan, saya lagi pusing, pekerjaan lagi tidak menentu. Gimana saya bisa berdoa? Saya nggak bisa tenang. Bisa. Belajar dari Daud. Mazmur 62 ayat 1. Ayat 2 maksudnya. Mazmur 62 ayat 2. Daud katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, dan padanya lah keselamatanku. Amin. Nah, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dan gereja kita GBI juga memberikan tuntunan bahwa sanctuary, tempat kudus Tuhan, adalah basis kita, benteng kita,
kekuatan kita menghadapi lawan kita. Jadi pada saat badai menerpa, pada saat pandemik menerpa, kalau Tuhan izinkan kita beribadah, mari kita datang ke tempat kudus Tuhan, cari Tuhan, dan mendapatkan ketenangan dari Tuhan. Anda bisa berdoa, Anda bisa berbicara dengan Tuhan. Dan pada saat Anda tenang, kalau Tuhan berbicara, Anda bisa mendengarnya. Amin? Amin? Ada orang berkata, aku ibadah online saja. Bisa jadi. Tetapi terkadang pada saat pikiran lagi kacau, Anda sendirian, Anda tidak bisa. Anda perlu hadirat yang luar biasa di dalam gereja. Anda perlu tempat kudus Tuhan. Sehingga Anda bisa tenang kembali. Dan Anda bisa kembali berdoa. Dan saat Anda tenang, Yesaya 30 ayat 15 katakan, di dalam tinggal tenang, ada terletak kekuatan. Anda memperoleh kekuatan kembali karena pengurapan itu turun. Kata firman Tuhan itu kita dengar. Ibadah online. Iman kita timbul. Jadi 3 hal ini yang membuat. Yang kedua adalah bidif. Menjadi tuli terhadap perkataan musuh. Tapi kita membuka telinga kita kepada firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah jadilah tenang. Di tengah masalah yang Anda hadapi, apapun masalah Anda, jadilah tenang. Saya percaya 3 hal ini, engkau diam saja di dalam hadiratnya, Tuhan akan berperang bagimu. Dan yang terjadi pada Daud, ketika dia melakukan hal ini, Musa, kemana saja dia pergi berperang, firman Tuhan katakan, Tuhan selalu memberikan kemenangan. Amin. Kalau Tuhan yang berperang, artinya kemenangan bukan dari kita. Bukan, oh karena aku berjuang, oh karena aku pintar. Memang talenta diberikan Tuhan, tapi kemenangan diberikan Tuhan bagi kita. Amin. Saya percaya siapapun Anda yang di sini maupun yang ikut YouTube ataupun yang Zoom, apapun masalah yang Anda hadapi, percayalah Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan mengizinkan cobaan terjadi kalau Anda orang-orang yang mengasihi Dia. Janjinya selalu iya dan amin. Andalkan Tuhan, Anda pasti lepas. Tuhan pasti menolong Anda. Tuhan pasti berperang bagi Anda. Tahun ini juga, tahun yang dikatakan bahwa tema gereja kita, tahun rahmat Tuhan, tahun menguntungkan, tahun menyenangkan ketika Tuhan berjalan depan kita. Tahun ini Anda akan menikmati keuntungan. Anda akan disenangkan oleh berkat-berkat Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku semua tuh bagi berdiri bersama. Mari kita berdoa ini di ibadah more, baik yang hadir ataupun yang melalui Zoom atau YouTube ya Tuhan. Kami bersyukur buat tuntunan-Mu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, jikalau hari ini di tengah-tengah pandemik, di tengah-tengah masalah goncangan yang terjadi pada setiap kami tahu kami masih punya Tuhan bersama kami. Kami masih mempunyai Tuhan yang akan berperang bagi kami. Kiranya Tuhan Kau memberkati setiap umat-Mu. Kau yang berjalan di depan hamba-hamba-Mu Tuhan. Orang-orang yang beribadah Tuhan seperti yang Kau katakan. Engkau akan memberkati roti, makanan dan air minuman. Bahkan Kau melindungi Tuhan dari segala penyakit termasuk COVID-19 Tuhan. Sehingga Tuhan setiap hamba-hamba bisa menjadi pemenang ya Tuhan. Ya Tuhan Kau berkati biarlah kami bisa melakukannya di dalam marketplace kami, dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami Tuhan. Sehingga tahun rahmat Tuhan tahun ini adalah tahun milik orang-orang yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Tahun yang menguntungkan dan menyenangkan bagi orang yang mengasihi Engkau ya Tuhan. 2022 adalah tahun Tuhan memberi kemenangan kepada kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari saat ini kita bersama melantunkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga,
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita buka kedua tangan kita, arahkan hati kita, persiapkan untuk terima berkat Tuhan. Mari kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah yang di Zoom, di More, semuanya terimalah pertolongan Tuhan. Terimalah Tuhan yang berjalan depan kita, kemenangan, keberhasilan, keberuntungan, dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, serta cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Mari yang diberkati dan percaya bersama-sama dalam nama Yesus kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Baik Bapak Ibu, boleh memasukkan persembahan di kotak persembahan dan boleh fellowship satu dengan lainnya menikmati makan di kafe. Dan kiranya selamat melanjutkan pekerjaan di kantor Anda semuanya. Dan Tuhan memberkati, tetap jaga protokol kesehatan, tetap sehat, salam sehat, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom semuanya. Shalom, Bu Elsi, shalom. Halo. Shalom, Terima Pak kasih. Bu Herlina. Ya, terima Shalom, kasih. Pak Shalom. Pak Emmanuel juga. Shalom. Terima Shalom, kasih. Pak Andarias. Halo Bu Ian. Ian, terima kasih. Salam berkati ya. Iwan Diam. Pak Henry, Bu Harlisa, Pak Darmin, Pak Ebeng, Pak Dedi. Terima kasih Halo. semuanya. Tuhan memberkati. Denny. Ada berapa? Mana Papa? Wan. Ada siapa dia? Oh iya. Kemudian bersama dua pangeran. Salam Ero. Shalom. Bless ya. Kasih kehadiran Bapak Ibu semua, Tuhan berkati. Terima kasih. Shalom. Halo. Pak Thank you. Erlina. Pak Poltak ya. Halo Pak Berli. Erlina, thank you. Halo, Jeka, Pak Rin. Tuhan memberkati sampai ketemu hari Jumat. Memberkati ya, sampai jumpa depan ya. Iya, iya. Sampai jumpa. Di Tembiring, Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Dadah, Pak Andaria. Ya, shalom. Terima kasih banyak. Pak Polta. Oh, selamat siang Bu Elsi. Terima kasih Bu. Pak Darmin. Sampai jumpa minggu depan, Sampai jumpa. Herlina. Thank you ya. Iya, iya. Sampai Oh, makasih Bu Erlina. Sampai jumpa ya. jumpa. Ya, salam. Salam.